Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Unpam lovers, mahasiswa Unpam yang santuy-santuy dan generasi rebahan. Ya rebahan lah orang COVID ya. Jadi hari ini kita membicarakan anggaran kas. Anggaran kas ini sudah pernah dibahas nih sebelumnya waktu di anggaran penjualan di awal-awal. Ya, tapi ini lebih detail lagi. Jadi anggaran kas ini sangat penting untuk perusahaan untuk membayar operasional ya, dan membayar hutang jangka pendek. Jadi biasanya kalau kalian ingat manajemen keuangan 1, di situ ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu diharapkan lebih besar daripada hutang jangka panjang, lebih kecil daripada aset lancar. Ya. Jadi kalau saya bingung ya kalau kamu nggak paham itu atau kalian, saya nggak bisa jelasin di sini. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau uang kas masuk itu yang biasa continue itu adalah dari penjualan, ya. Tapi kalau untuk yang sekali-sekali biasanya kalau kita terbitkan hutang dan terbitkan modal atau penjualan aktiva tetap. Sorry ya, ada motor di lewat ini pinggir jalan. Jadi ada soundnya ya, back sound. Kemudian untuk arus kas keluar yang kontinu itu pasti bayar gaji ya. Bayar gaji itu selalu kontinu. Upah, gaji, bahan baku, biaya produksi itu kontinu, BOH, bayar listrik itu yang pernah kita bahas di anggaran bahan baku langsung dan tidak langsung, di anggaran BOH, biaya overhead dan biaya tenaga kerja langsung. Kemarin biaya tenaga kerja langsung saya tidak begitu menjelaskan. Sebenarnya simple, cuman karena modulnya itu sepertinya download dari di Google dan kayaknya nggak jelas ya. Saya juga belum sempat, mohon maaf. Jadi kalau yang bersifat discontinue atau tidak ada perencanaan yang sering adalah pembayaran dividen, penjualan saham, penerimaan kredit bank. Itu kas masuk, maaf. Iya, pembayaran hutang, pembelian kembali saham perusahaan atau disebut namanya buyback, dan pembelian aktiva tetap. Oke. Tujuan penyusunan anggaran kas yang seperti kita sudah ketahui tadi, bahwa ini untuk memenuhi kebutuhan bayar bunga, bayar pajak, bayar hutang jangka pendek, bayar gaji pegawai, beli bahan baku. Oke, bayar pokoknya yang ada di biaya produksi aja deh, bayar listrik, bayar PAM kalau air, pokoknya yang ada di biaya produksi, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOH. Oke, lanjut lagi. Pendekatan penyusunan ada anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka pendek sehari-hari, jangka panjang yaitu yang discontinue itu ya. Oke. Sumber-sumber penambahan. Nah, kalau laba dia jadi bertambah. Jadi kalau laba maka dia akan bertambah, ada laba maka dia akan bertambah di kas. Akumulasi penyusutan maka dia akan bertambah di kas. Menerbitkan hutang jangka pendek, jangka panjang, atau misalnya membeli barang, hutang dagang, itu juga masuk ke penambahan barang itu ya, penambahan kas. Misalnya kita berhutang membeli barang 2 miliar, itu berarti uang kas kita sebenarnya bertambah di laporan arus kas. Ada modal masuk, ada laba ditahan, itu juga menambahkan kas. Nah, kalau yang mengurangi kas itu biasanya rugi ngurangi kas, beli aktiva tetap, beli mesin ya, terus bayar hutang, terus ada namanya dividen, ada namanya pembagian, mengembalikan uang modal yang disetor. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya ada 6 ya. Yang pertama penagihan piutang, yang kedua penerimaan pos tunai, yang ketiga dari pembelian mesin, penjualan mesin, yang keempat menyusun anggaran,
Yang dari bunga, yang kelima yang kelima ya bunga ya. Yang keenam menyusun anggaran akhir, 5, 6 sama ya. Oke, menyusun kas akhir. Oke, di sini ada PT Sejahtera tahun 2015 sebagai berikut. Rencana penjualan 50% penjualan kredit Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3 dan 4. Kerugian karena piutang 2%, kemudian pinjaman pembayaran piutang 60%, 30%, 10%, triwulan 80%, 20% ya. Saldo awal tahun 2.500.000, penerimaan lain-lain 2 juta, 53, 3 juta. Nah, pengeluaran ini semuanya pemasukan nih ya. Yang atas. Yang 5 ini semuanya pengeluaran. Oke, kita buat anggaran piutangnya. Oke, penjualan tunai Januari, Februari, Maret. Oh, okay. Sorry ya berisik. Berisik nih. Penjualan tunai 1.750.000. Oke. Penjualan kreditnya adalah 1.750.000. Wow, ini semuanya ngutang ya. Waduh, salah tuh. Penjualan tunai ini kayaknya ada salah setting nih. Penjualan tunainya, penjualan tunai 150 dari 50%. 50% ini kredit, dikurangi dengan piutangnya 2% dari kredit 35.000. 1.750.000 dikali 2% 35, piutang itu 1.750.000 dikurang 35.000. Jadi 1.715.000. Nah, untuk Februari juga sama, 50% dari penjualan itu tunai dan 50% adalah kredit. Bad debt-nya 2% dari 1.875.000. Jadi 1.875.000 dikurang 37.500 sama dengan 1.837.500 piutang neto ya, semua sama ke bawah. Anggaran piutang Januari berarti pengumpulan piutang 1.029.000 didapat dari 1.715.000 dikurang oleh dikali 60% ya. 60% ada di soal nih ya, 60%. 60% penjualan pertama. Oke. Lanjut. Februarinya 514.500 itu adalah 30% dari penjualan kredit yang sudah dikurangin bad debt ya. 10%-nya adalah tahun berikutnya. Jadi ini adalah sesuai dengan piutang seperti kita ketahui, dan saya rasa kalian semua sudah tahu ya untuk pengumpulan piutang gimana cara menghitung. Nanti di pertemuan 18 kalian paham. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu di pertemuan 18. Oke, lanjut. Lagian mah aneh ya, kenapa anggaran kas dulu? Saya nggak anggaran piutang dulu. Emang aneh nih. Kemudian Februari juga sama, 60% dari penjualan piutang neto 1.837.500, hasilnya 1.102.500. Maretnya adalah 30% dari 1.837.500. Triwulan 2-nya 10% dari 1.837.500, jadi 183.750, begitu seterusnya ya, tinggal dijumlahkan. Nah, jumlah ini dimasukkan ke dalam anggaran penerimaan kas, piutang, penjualan lain-lain dan penjualan tunai dan lain-lain ya. Hasilnya segini ya. Segini itu dari mana Pak? Segini nih ya jumlahnya nih, hasilnya adalah segini. Setelah selesai, masukkan pengeluaran kas. Pengeluaran kas kan sudah jelas ya, pembayaran bahan baku semuanya sudah di sini. Jadi kita santai aja, tinggal mindahin aja Januari, Maret, Januari, Februari pengembangan piutang itu ketika masukkan saja. Tidak ada yang baru, tinggal dijumlahkan saja. Maka anggaran kas sementara tinggal di saldo akhir penerimaan ditambah tersedia adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran sama saldo akhir. Oke. Misalnya ada kebijakan pada awal tahun triwulan meminjam 5 juta. Periode April September dapat dibayar triwulan keempat 5 sebulan 1,5%. Maka kita tinggal masukkan saja 75.000 ke dalam
April sampai September ya. Total 150.000. Ini dalam triwulan ya. Kemudian tinggal dihitung saja saldo awal tambah penerimaan utang tersedia jumlahnya adalah 5.227.000. Nah, ada perbedaan di sini jadi 21 juta karena dia ada uang masuk ya. Kalau kita minjem tuh uang masuk jadi nambah ya. Akhirnya semua total dijumlahkan. Bunga ini mengurangi ya. Bunga itu pengeluaran. Makanya 20.775 tersedia 21.216 dikurangin 20.775 hasilnya adalah di 150 hasilnya 29.500. Oke. Jadi pembayaran tunai di triwulan keempat ini mengurangi ya. Ini mengurangi nih, yang ini mengurangi, ini mengurangi kas ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.